Darsi terpaku menatap itu, lantas menoleh ke arah wajah Tarno suaminya. Loh, Akang? Darsi kaget. Wujud sang suami sudah berubah. Jangan takut, Darsi. Jangan takut. Inilah wujud Akang. Wujud Akang setelah kematian. Ucap sosok makhluk berbulu dengan suara berat mirip suara Tarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini cerita tentang seorang perempuan bernama Darsi yang beberapa tahun hidup dalam ilusi. Hidup bersama dengan almarhum sang suami yang selalu datang tatkala malam. Cerita kisah nyata yang Akang dapatkan sekitar tahun 2018 silam, di mana waktu itu cerita ini dibagikan oleh calon suami kedua dari perempuan yang bernama Darsi, yang merasa aneh dengan tingkah laku si calon istri yang selalu mengatakan kalau almarhum suaminya sesekali sering datang. Cerita berawal dari sebuah rumah. Sekitar jam 8 malam, di rumah yang cukup sederhana, terdengar suara jeritan seorang perempuan. Namun jeritan yang keluar dari si perempuan itu begitu aneh. Suaranya berat, serak, seperti yang murka penuh amarah. Rumah itu adalah rumah seorang ustadz yang bernama Ustadz Rohman, di mana Ustadz Rohman adalah seorang praktisi yang sering membantu mengobati orang-orang yang bermasalah dengan dimensi yang lain. Bahkan warga sekitar yang malam itu kebetulan lewat di depan rumah Ustadz Rohman merinding tatkala mendengar jeritan dari dalam rumah si Ustadz. Bahkan sampai berbicara, bukan berbisik tapi berbicara cukup jelas. Itu siapa ya yang jerit-jerit di dalam rumah Ustadz Rohman? Lah, paling juga pasiennya. Kalau tak salah, orang itu sudah 3 kali datang ke tempat si Ustadz. Ih, sakit apa ya? Kok bisa sih jerit-jerit sampai kayak gitu? Ucap orang yang lewat malam itu. Sedangkan di dalam rumah, Ustadz Rohman sedang meruqyah seorang perempuan yang terbaring di atas karpet lantai, yang sedari tadi terus meronta dan berteriak, melotot, penuh amarah,
Sampai si Ustadz sendiri terlihat begitu kewalahan. Sedangkan di samping Ustadz Rohman, ada 2 orang lelaki dengan seorang perempuan, yang tak lain adalah Dasep dan 2 orang tua Darsih yang sedang kerasukan di ruqyah Ustadz Rohman. Darsih terus meronta, berbicara dengan bahasa Sunda yang begitu kasar. Nadanya jelas penuh amarah. Kata-kata yang terlontar dari mulut Darsih begitu pedas. Bahkan setiap lontaran kata dari mulut Darsih seperti mengandung energi yang hampir membuat Ustadz Rohman terpental. Dasep, calon suami dari Darsih, sampai mengkerutkan kening, berbisik ke Mang Dedi, calon mertuanya. "Pak, itu sebenarnya kenapa? Apa Bapak kenal suara lelaki yang merasuk ke tubuh Darsih?" Bapak tahu, suaranya itu suara almarhum suaminya Darsih. Dasep pun bingung, bagaimana bisa orang yang sudah meninggal hampir 2 tahun lalu merasuk ke dalam tubuh calon istrinya. Sedangkan Ustadz Rohman tak henti-hentinya terus melantunkan doa-doa. Bahkan seperti yang sudah kepayahan menoleh ke Dasep dan orang tua Darsih, meminta tolong untuk membantu membacakan sholawat. Dasep, Mang Dedi, dan Cetitin tentunya langsung menurut, membantu sambil membaca sholawat, sambil terus menatap khawatir ke arah Darsih. Hampir setengah jam lebih, Darsih tak berubah, terus meronta dan mengamuk seperti itu. Sampai tak lama kemudian, 15 menit setelah dibantu dengan sholawat dari Dasep dan orang tua Darsih, sosok yang merasuk ke dalam tubuh Darsih seperti yang keluar, sedangkan Darsih sendiri terlihat terkulai lemas, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya begitu lelah, tak bisa menggerakkan badannya sama sekali. "Sep, tolong kamu ambilkan air di botol itu," ucap Ustadz Rohman. Dasep pun menurut. Mengambil air di atas meja, diberikan ke Ustadz Rohman. Air berwarna kehijauan langsung diciprat-cipratkan ke atas tubuh Darsih. Selepas itu, Ustadz Rohman pun duduk ke ruang tamu, diikuti Dasep dan Mang Dedi, sedangkan Cetitin menemani Darsih yang masih terkulai lemas. Di ruang tamu, Dasep yang begitu khawatir langsung bertanya, "Wah Ustadz, gimana wah? Apa calon istri saya masih bisa sembuh? Dan siapa sebenarnya yang merasuk ke tubuh Darsih, wah?" "Sep, Mang Dedi, yang merasuk ke dalam tubuh Darsih
itu bukan sosok almarhum suaminya, tetapi jelmaan gendruwo yang sepertinya terpikat dan menyukai Darsi. Sebenarnya, apa yang terjadi dulu kepada Darsi sampai Darsi bisa seperti ini? Ini sudah ketiga kalinya Darsi kalian bawa ke tempat Uwa. Uwa masih belum paham. Dasep pun menoleh ke Mang Dedi, calon mertuanya itu. Mang Dedi yang ditatap sedemikian rupa, awalnya tak ingin cerita karena takut membuat Dasep, calon mantunya, mundur dari rencana menikahi Darsi. Namun karena didesak sedemikian rupa, Mang Dedi pun hanya bisa menghela napas, terdiam, seperti yang bingung. "Mang, ceritakan saja apa yang terjadi kepada Darsi, biar Wak Ustadz bisa menyelesaikan masalah ini." "Begini Pak Ustadz, 2 tahun lalu ini semua terjadi pasca Darsi ditinggal meninggal Tarno, suami pertamanya. Lalu Mang Dedi pun kembali terdiam, seolah mengingat-ingat kejadian yang sempat membuat heboh warga kampungnya, bahkan membuat keluarga kecilnya diasingkan, bahkan seperti dikucilkan oleh para tetangga di sekitarnya. Dulu, Darsi yang merupakan anak sematawayang dari Mang Dedi dan Cetitin menikah dengan seorang lelaki yang bernama Tarno, buruh pabrik pengolahan kayu yang tidak terlalu jauh dari kampung mereka. Darsi dan Tarno tinggal di sebuah rumah yang dibuatkan oleh kedua orang tua mereka. Tanah rumah itu milik dari Mang Dedi. Bangunan semua dibiayai oleh orang tua Tarno. Selepas rumah itu jadi, sekitar 3 bulan pasca akad nikah, Tarno dan Darsi pun tinggal di sana, terpisah dari kedua orang tua mereka. Kehidupan Darsi dan Tarno terlihat begitu harmonis dan bahagia. Namun, satu ketika, sekitar 1 tahun pasca mereka menikah, kala itu pagi hari, Darsi sedang menyapu dan mencabuti rerumputan di depan rumahnya. Namun, di tempat yang berbeda, di ujung desa tempat tinggal Darsi, di sebuah jalanan yang di samping kiri dan kanannya merupakan kebun-kebun milik warga yang tak terurus. Jalan utama yang masuk ke desa tempat tinggal mereka. Sekitar jam 7 pagi, di pinggiran jalan, terlihat begitu banyak orang yang sedang berkerumun. Lalu Otong, salah satu tetangga Mang Dedi, kebetulan lewat di lokasi itu. Otong yang membawa sepeda motor terheran-heran. "Loh, ada apa?
kok banyak orang kerumun di situ? Pikir si Otong. Otong pun mendekat ke kerumunan. Motor dipinggirkan. Bertanya ke beberapa orang yang ada di sana. Kang, ada apa ini Kang. Tuh, di bawah tuh. Otong pun noleh. Loh, ada polisi, pikir si Otong. Baru ngeh dia, mobil polisi udah ada di depan terparkir. Ada apa Kang? Itu, ada korban pembunuhan, ucap orang di sana. Otong tentunya kaget. Dia bingung siapa korban yang dibunuh. Otong pun diam dan terus menonton sampai terlihat seonggok jenazah digotong dari arah bawah, dibawa naik ke pinggir jalan. Begitu sampai ke pinggiran jalan, orang-orang pun hanya bisa beristighfar, riuh seketika menyaksikan mayat yang berlumuran darah. Otong pun berusaha menerobos kerumunan. Begitu melihat wajah dari si jenazah, Otong pun menjerit. Karena orang yang mati dibunuh itu tak lain tak bukan adalah Tarno, menantu Mang Dedi. Loh, Akang kenal? Tanya orang di situ. Ya jelas, saya kenal. Ini menantu tetangga saya. Warga di kampung saya. Itu si Tarno, ucap Otong. Polisi yang mendengar pun langsung mendekat. Bahkan meminta tolong Otong segera menjemput keluarga almarhum. Otong dengan sigap, walau tubuh masih gemetar saking syoknya melihat kondisi Tarno, lantas putar balik ngabret kembali ke kampungnya. Yang dituju adalah rumah dari Mang Dedi, mertua si Tarno. Mang Dedi yang di depan rumahnya membuka sebuah warung. Pagi itu baru buka. Otong yang melihat Mang Dedi membuka pintu warung, lantas berhenti. Mang, gawat Mang, gawat. Gawat apa Tong? Mang, si Tarno Mang, si Tarno. Tarno kenapa? Si Tarno Mang, mati. Hah? Mati? Ya, yang benar kamu. Bener Mang, itu mayatnya di pinggir jalan Mang. Mati dibunuh Mang, ucap Otong. Dedi pun kaget. Tarno menantunya dikatakan mati. Di tengah Otong yang sedang laporan ke Mang Dedi, malah banyak warga kampung mereka ngabret-ngabret bawa motor. Yang satu berhenti. Tong, ayo Tong, lihat korban pembunuhan. Udah, itu si Tarno. Hah? Tarno? Makin kaget tuh para tetangga yang mau nonton ke sana. Ternyata yang mati malah warga mereka juga. Mang Dedi sampai terdiam seolah tak percaya. Melihat itu, Otong pun bermaksud menuju ke rumah Darsi, mengabarkan kematian suaminya, meninggalkan Mang Dedi yang dikerumuni tetangga. Otong ngabret menuju rumah Darsi. Sesampainya di sana, Darsi yang masih mencabuti rerumputan kaget dipanggil Mang Otong sambil teriak-teriak. Darsi! Loh, Mang Otong, ada apa Mang? Suami kamu si Tarno. Loh, kenapa Mang? Kenapa Kang Tarno? Suami kamu mati. Mati?
Iya sih, suami kamu mati." Mendengar itu, Darsi pun langsung diam. Sekejap blank pikiran Darsi. Bahkan tak diketahui Otong, di belakang Otong ternyata Mang Dedi dan Cetitin sudah lari ke sana. Melihat bapaknya datang, Pak, Kang Tarno." Iya sih, suami kamu." "Pak, ya yang benar Pak," ucap Darsi. Tak percaya. Dedi dan Titin hanya menganggukkan kepala. Melihat itu, Darsi pun pandangannya langsung gelap dan pingsan seketika. Tentunya Darsi langsung digotong dibawa masuk ke dalam. Sedangkan Otong bersama Mang Dedi langsung menuju ke TKP. Titin menemani Darsi dengan para tetangga yang khawatir akan kondisinya. Jenazah dari Tarno sudah dibawa langsung ke sebuah rumah sakit. Polisi sendiri sedang mendalami motif kasus pembunuhan itu, karena tak ada satupun barang berharga milik Tarno yang hilang. Bahkan motornya ada terparkir di pinggir jalan. Dompet, uang masih utuh di saku celana Tarno. Entah apa yang melatar belakangi pelaku melenyapkan Tarno dengan begitu sadis. Singkat cerita, setelah 2-3 hari jenazah Tarno di rumah sakit, akhirnya jenazah pun dipulangkan. Sedangkan Darsi semenjak melihat kondisi jenazah suaminya yang seperti itu, sudah 3 hari lamanya dia tak bisa diajak bicara. Lalu ketika jenazah Tarno tiba di rumah Darsi, para tetangga yang sudah terlebih dulu dikabari, semua sudah siap menyambut kedatangan jenazah. Bahkan lubang galian sudah dibuat dari awal hari pertama penemuan jenazah Tarno. Sesampainya di rumah, jenazah Tarno pun langsung disolati oleh warga. Lantas dimasukkan ke dalam keranda. Lalu warga pun bersama-sama mengantarkan jenazah Tarno ke pemakaman umum di kampung mereka. Sepanjang jalan ke pemakaman, Darsi hanya menangis dan sesekali menyebut nama Tarno suaminya dengan nada yang begitu lirih. Sedangkan kedua orang tua, baik dari Tarno ataupun Darsi, hanya bisa berusaha menenangkan dan menghibur Darsi. Warga pun begitu iba kepada Darsi yang masih muda, pernikahan yang baru berusia 1 tahun, kandas, ditinggal mati suaminya. Sedangkan dari pihak kepolisian sendiri waktu itu belum ada perkembangan berarti. Masih belum ditemukan motif dan pelaku pembunuh Tarno. Selepas jenazah ditimbun dengan tanah galian, bunga ditaburkan di atas pusara, nisan kayu ditancapkan. Darsi menangis memeluk nisan Tarno suaminya. Sedangkan warga sebagian sudah berbalik pulang. Hanya kedua orang tua dari pasangan itu yang masih tinggal menemani Darsi. Beberapa hari kemudian,
pasca pemakaman Tarno. Darsi yang belum bisa merelakan kematian suami yang begitu dia cintai. Hampir setiap hari Darsi datang mengunjungi makam suaminya. Bahkan hampir seharian Darsi tinggal di samping kuburan sang suami. Pulang hanya sekedar untuk menganjal perut, lalu kembali ke kuburan, dan selalu pulang ketika sore hari. Hal itu Darsi lakukan hampir 7 hari berturut-turut pasca pemakaman. Mang Dedi dan Cetitin yang mengetahui kelakuan anak perempuannya itu begitu khawatir. Bahkan ketika satu pagi di mana para tetangga berbelanja sayuran ke warung Mang Dedi, ibu-ibu sampai ngomong, "Mang, Ece, itu si Darsi atuh dibawa berobat ke Ajengan. Kasihan dia, tiap hari diam di kuburan si Tarno. Lama-lama bisa stres loh si Darsi," ucap seorang ibu-ibu. Mang Dasep pun hanya mengangguk sedih. Bahkan Cetitin tak bisa berkata apa-apa karena memang sudah beberapa kali datang meminta air doa ke Ajengan, tapi tetap saja Darsi tak berubah. Karena menurut orang yang didatangi Titin dan Dedi, kondisi Darsi itu gak bisa sembuh dengan jampe. Karena memang jiwanya Darsi terguncang, labil akibat kematian Tarno yang seperti itu. Sedangkan Darsi sendiri merasa begitu nyaman dan tenang ketika duduk diam di samping pusara almarhum suaminya, karena merasa seolah-olah suaminya itu belum mati. Bahkan sesekali Darsi yang duduk diam di samping kuburan seperti yang mendengar bisikan suara almarhum suaminya. Satu ketika Darsi yang berniat kembali ke kuburan sang suami sudah menyediakan bekal untuk makan di sana. Namun Mang Dedi dan Cetitin orang tuanya datang. "Si, mau kemana kamu?" "Mau nemuin Kang Tarno." "Astagfirullahaladzim Darsi. Yuk, Bapak mau bicara," ucap Dedi. "Ada apa, Pak?" "Sudah, Bapak dan Ibu mau bicara." Darsi pun dibawa ke ruang tamu. Lalu di situ Mang Dedi dengan nada yang begitu lembut menasehati Darsi. "Darsi, eling kamu nak, eling. Tarno sudah mati. Mau setahun pun kamu tinggal di sana, si Tarno gak bakal hidup lagi. Sudahlah, relakan. Karena semakin kamu sedih seperti ini, semakin kamu bertingkah seperti ini, itu hanya akan membuat Tarno sedih pula di alam sana. Ingat Darsi, Tarno sudah di alam yang berbeda. Tak akan bangun, tak akan kembali, walau kau bangun rumah di samping kuburannya." Enggak Pak. Darsi yakin yang dikubur itu cuma tubuhnya Pak. Karena setiap Darsi di kuburan,
Darsi selalu mendengar suara Kang Tarno, Pak. Mang Dedi pun kaget mendengar itu. Sampai dalam pikiran Mang Dedi, astagfirullah. Jangan-jangan gila nih si Darsi. Pak, gimana atuh Pak? Si Darsi kok malah jadi gini Pak? Entahlah Bu. Darsi, sekali lagi Bapak bilang, jangan lagi kamu datang ke kuburan Tarno. Biarkan dia tenang di alam sana. Lalu selepas itu, malah tiba-tiba turun hujan begitu lebat. Tuh, malah hujan. Berarti itu pertanda. Jangankan Bapak, alam pun menghalangi kamu untuk datang diam di kuburan. Tak baik Darsi, tak baik. Bu, Ibu temanin si Darsi di sini. Bapak mau balik ke warung. Cetitin pun hanya mengangguk. Lalu Mang Dedi pun balik ke warung. Menunggui warung yang jadi mata pencahariannya. Sedangkan sang istri menemani Darsi di dalam rumah. Singkat cerita, karena hujan yang tiada henti, Darsi pun mengurungkan niatnya untuk ke kuburan menemani sang suami. Rasa kantuk mulai datang. Bahkan Cetitin ibunya sudah tertidur begitu lelap. Darsi yang sudah beberapa kali menguap langsung masuk ke dalam kamar. Namun baru saja Darsi berbaring, mata terpejam. Sepintas Darsi melihat bayangan sang suami berdiri di depan ranjang dan berkata, Darsi, Darsi, kenapa kamu tak datang sih? Akang kesepian. Sontak Darsi pun langsung bangun. Kang Tarno, Akang, ucap Darsi. Darsi pun lantas keluar dari kamar, mencari-cari sang suami, yang dia betul-betul yakin kalau tadi datang. Namun dicari sedemikian rupa di dalam rumah, tidak ditemui keberadaan Tarno. Di dapur, Darsi pun menangis. Hujan reda. Di sela tangisannya Darsi mendengar suara bisikan Tarno yang menyuruh Darsi lekas datang ke kuburan. Waktu itu sekitar jam 3 sore. Darsi yang yakin kalau tadi bisikan sang suami langsung menyiapkan bekal karena sedari pagi dia tak makan, perut sudah keroncongan, lalu segera pergi menuju pemakaman. Jalanan pemakaman yang berupa jalan setapak begitu becek. Darsi sampai beberapa kali hampir terpeleset. Lantas Darsi menuju ke kuburan sang suami yang berada di tengah-tengah pemakaman umum. Sedangkan sekitar 20 meter dari kuburan Tarno, itu ada sebuah pohon beringin yang cukup besar. Yang memang pohon beringin ini umumlah ditanam di kuburan-kuburan di perkampungan. Nah, Darsi pun sampai lalu duduk di sebuah batu yang memang ditata sedemikian rupa di samping kuburan. Duduk menghadap ke pusara sang suami, Darsi mengusap-ngusap nisan dari kuburan suaminya. Lalu teringat kenangan semasa hidup. Air mata pun menetes. Pandangan Darsi agak buram. Lalu Darsi makan. Bahkan makanan yang dia bawa, yang satu lagi disimpan di pusara.
Itu makanan untuk almarhum suaminya. Darsi betul-betul sudah seperti orang gila. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa langit sudah mulai kembali gelap. Sebentar lagi maghrib tiba. Namun Darsi tak kunjung beranjak pergi dari pemakaman. Malah dia hanya duduk dan diam, terus memperhatikan tanah merah yang begitu basah. Melamunkan almarhum sang suami. Tak terasa azan maghrib pun sudah terdengar dari pekampungan. Awalnya Darsi mau beranjak pergi pulang ke rumahnya. Namun, baru saja niat itu terlintas di pikiran, Darsi malah terdiam ketika mendengar suara sang suami dari arah depan, tepat tak jauh dari pohon beringin di tengah pemakaman. Darsi, Kang Tarno, Kang Tarno, teriak Darsi sambil berdiri celingukan. Darsi, ini Akang sih, ini Akang. Lalu Darsi pun berbalik ke arah pohon beringin. Akang, teriak Darsi. Darsi melihat sosok Tarno berjalan dari belakang pohon beringin, tersenyum, berjalan mendekat ke arah Darsi. Darsi pun sampai meneteskan air mata, seolah tak percaya betul-betul nyata wujud Tarno ada di hadapannya. Tarno pun mendekat. Ketika tepat tiba di depan Darsi yang berdiri mematung, Darsi yang tersadar langsung memeluk tubuh sang suami. Menangis tersengguk-sengguk. Air mata membasahi dada Tarno. Namun di sela menangisnya itu, Darsi pun merasa heran. Tubuh sang suami berbau seperti daun pandan. Sedangkan makhluk yang berwujud Tarno yang dipeluk Darsi memeluk dan mengusap-ngusap rambut panjang Darsi. Kang, ini benar Akang. Iya sih, ini Akang. Ini Akang suami kamu Darsi. Darsi pun melepaskan pelukannya, mengusap air mata, tersenyum kepada Tarno. Lalu Tarno menuntun Darsi menuju ke pohon beringin. Lantas duduk di atas akar beringin yang begitu besar. Langit sudah begitu gelap, sudah malam. Lalu di situ Darsi yang memang begitu rindu kepada Tarno selepas 1 bulan pasca kematian, baru sekali itu bisa bertemu dengan Tarno yang berwujud. Bukan hanya bayangan atau mimpi, bukan lagi sekedar bisikan, tapi betul-betul nyata ada di depan Darsi. Kang, Akang jangan tinggalin Darsi, Kang. Darsi nggak bisa hidup tanpa Akang. Akang janji, Akang tak akan meninggalkan kamu. Namun, makin lama, makin terasa ada yang mengganjal di hati Darsi. Sesekali, Darsi menatap ke lengan kekar Tarno, seolah-olah seperti samar berubah wujudnya. Dari tangan putih kekar, sesekali terlihat berubah berbulu begitu hitam, layaknya lengan seekor monyet. Darsi
terpaku menatap itu. Lantas menoleh ke arah wajah Tarno suaminya. "Loh, Akang?" Darsi kaget. Wujud sang suami sudah berubah. Jangan takut, Darsi. Jangan takut. Inilah wujud Akang. Wujud Akang setelah kematian. Ucap sosok makhluk berbulu dengan suara berat mirip suara Tarno. Tapi kenapa, Kang? Kenapa Akang seperti ini? Lalu sosok seperti genderuwo yang mengaku perwujudan Tarno. Dia berkata, "Itulah hasil perjanjian dari arwah Tarno dengan makhluk penunggu pemakaman umum itu agar masih bisa berhubungan dengan Darsi, istrinya." Jangan takut, ini memang Akang. Ini memang Akang. Dan entah kenapa, ketika Darsi beradu pandang dengan tatapan makhluk berbulu itu, luluh seketika hati dan pikiran Darsi. Hilang semua kecurigaan. Bahkan di pikirannya tertanam keyakinan yang begitu kuat kalau itu memang wujud Tarno setelah kematian. Lalu Darsi yang sempat menjauh kembali mendekat, lalu duduk dalam pangkuan genderuwo. Selepas itu, entah kenapa, Darsi merasa sekujur tubuhnya begitu panas. Rasa geli mulai menggelitik. Dengusan dan lenguhan mulai keluar dari bibir Darsi. Si genderuwo terus mengusap-ngusap tubuh Darsi, tersenyum. Lalu, bibir kedua makhluk yang berbeda alam ini mulai mendekat. Dan yang terjadi selanjutnya, pemandangan yang begitu tak layak dilihat. Pemandangan yang begitu tabu. Dua makhluk dengan wujud yang berbeda, manusia dan sosok setan, bergumul memadu kasih di bawah pohon beringin di malam hari itu. Darsi yang sudah 1 bulan tak pernah mendapat sentuhan laki-laki, disentuh genderuwo yang Darsi yakini sebagai Tarno. Habis-habisan bertempur malam itu, sampai Darsi kelelahan, lunglai dan tertidur dalam pangkuan genderuwo yang begitu menakutkan di bawah pohon beringin. Darsi terbangun di keesokan paginya dengan tubuh tak berbusana. Pakaian berceceran di sela akar-akar pohon. Darsi yang tersadar lantas langsung teriak mencari-cari keberadaan Tarno, suaminya. Kang Tarno, Kang! Akang di mana, Kang?" teriak Darsi. Namun tak ada jawaban. Darsi langsung memunguti dan mengenakan kembali pakaian. Cairan lengket hampir memenuhi badan Darsi. Namun itu tidak dia pedulikan. Di tengah kebingungan Darsi di pagi hari itu, mencari-cari Tarno, malah mendengar bisikan suara Tarno yang menyuruh Darsi agar pulang. Bahkan bisikan itu berkata, "Darsi, Akang akan datang ke rumah setiap malam. Tunggulah, tak perlu lagi kau datang ke tempat ini." Bisikan suara Tarno.
Darsi pun mulai tenang. Lalu dia pun dengan senyum yang mengembang berjalan keluar dari area pemakaman. Bahkan ketika masuk perkampungan, Darsi yang senyum-senyum sendiri mengingat kejadian semalam, membuat orang-orang yang berpapasan dengan Darsi sampai bergidik heran. Si Darsi ketawa-ketawa sendiri. Kayak orang gila. Tapi Darsi, walau mendengar itu semua, dia tak peduli. Pikirannya hanya ada Tarno dan kejadian semalam. Sampai setibanya di rumah, Titin yang sedang menyapu di dalam rumah pun kaget. Astagfirullahaladzim, Darsi, kamu teh dari mana? Semalam ibu bangun kamu gak ada. Darsi, habis nemuin Kang Tarno, Bu. Hah? Kamu di kuburan semalaman? Darsi pun hanya tersenyum mengangguk saja, meninggalkan Titin yang memegang sapu dengan pikiran yang khawatir akan kelakuan anak perempuannya. Waktu pun berlalu. Memang setiap ketika waktu maghrib datang, selepas azan, sosok Tarno selalu datang, yang kadang wujudnya berubah-ubah dari wujud manusia ke wujud genderuwo. Nah, satu saat ada salah satu warga kampung yang bernama Murod. Murod waktu itu berniat mau ke masjid sholat berjamaah yang jalannya melewati depan rumah Darsi. Terlihat Murod berjalan begitu cepat, terburu-buru, bahkan setengah berlari karena azan sudah dikumandangkan dari masjid di kampungnya. Namun ketika Murod tepat lewat di depan rumah Darsi, Murod pun menghentikan langkah kakinya, melipir sembunyi di balik sebuah pohon. Pandangan Murod tertuju ke depan rumah Darsi. Tepat di teras, Darsi yang berdandan begitu cantik sedang berdiri memeluk seorang laki-laki. Astagfirullahaladzim, itu si Darsi sama siapa? Udah ada yang ngapel-ngapel aja ke rumah janda. Tapi siapa ya, gak kenal. Pikir Murod yang terus memperhatikan Darsi dan lelaki asing yang membelakangi Murod. Lalu terlihat Darsi yang melepaskan pelukannya, menggandeng tangan si lelaki itu masuk ke dalam rumah. Lalu terlihat Darsi celingak-celinguk memperhatikan, takut ada orang. Curiga, kalau yang ngapel ke rumah janda, mana tinggal sendiri di rumah. Wah, jangan-jangan wah, gosip baru nih, pikir Murod. Darsi menutup pintu. Lalu Murod pun buru-buru menuju ke masjid. Pas sampai masjid, pas qomat, langsung wudhu, lari ke dalam, ikut sholat berjamaah. Nah, selepas sholat berjamaah, seusai wiridan dan berdoa, para bapak-bapak biasanya nongkrong di emperan sambil cerita, sambil ngerokok. Termasuk yang terjadi waktu itu. Murod yang memang punya bahan pembicaraan langsung nimbrung dengan warga yang lain. Ada beberapa orang, di antaranya ada Mang Otong, lalu si Marwan.
Masih warga situ juga. Woi, tadi waktu mau ke masjid, lihat si Darsi. Si Darsi. Lihat di mana, Kang? Tanya Marwan. Ya di rumahnya. Kirain teh apa? Bentar dulu, ucap Murad sambil menyulut rokok. Ada yang ngapel ke rumah si Darsi. Bahkan sampai dipeluk depan pintu. Bahkan tuh laki langsung dibawa masuk sama si Darsi. Yang ngapel siapa, Kang? Akang juga nggak tahu. Baru lihat, nggak kenal juga. Sepertinya bukan warga kampung kita. Waduh, jangan-jangan pasti mentu, Kang. Si Darsi kan janda, mana di rumahnya sendiri. Murad pun ngangguk-ngangguk. Bahkan makin lama pembicaraan makin dalam dan makin mesum. Nah itulah bapak-bapak kalau ngegosip udah nggak ketulungan. Sampai singkatnya, selepas sholat Isya, Murad dan kawan-kawan pun bubar pulang ke rumah. Di jalan, Murad, Marwan, dan si Otong yang memang satu arah itu masih saja membicarakan perihal lelaki yang datang ngapel ke rumah Darsi. Nah, singkat cerita, malam itu kebetulan Murad ke bagian ronda. Yang namanya di kampung, ronda itu sebuah kewajiban. Bahkan selain menjaga keamanan, itu jadi tempat pusat penyebaran informasi. Jam 9 malam, Murad langsung menuju ke pos ronda. Lalu sengaja lewat ke depan rumah Darsi yang padahal kalau ke pos ronda itu agak memutar. Tapi si Murad, dia ingin memastikan masih ada atau tidak lelaki yang ngapel ke rumah Darsi. Nah, ketika lewat depan rumah Darsi, memang Murad mendengar suara Darsi yang sedang berbicara. Wah, kayaknya masih ada tuh. Murad pun setelah memastikan langsung buru-buru ke pos. Di pos si Marwan, si Otong, sama warga yang lain yang kebagian ronda itu sudah standby di sana. Weh, dari mana aja tuh, Mang? Jam segini baru datang, tegur si Marwan. Wan, masih ada, masih ada. Siapa? Itu yang tadi dibilang, yang ngapel ke rumah si Darsi. Waduh, gak bener nih. Udah jam segini, masa belum pulang tuh orang? Wah, gak bisa dibiarin ini, ucap Otong. Marwan pun hanya mengangguk mengiyakan. Namun mereka membiarkan saja. Kalau sampai jam 10 nanti, si laki yang ngapel ke rumah Darsi belum pulang, baru mau mereka satronin ke sana. Para peronda sambil ngopi, ada juga yang menyalakan api. Murad, nyari singkong atuh, Mang. Lumayan kan? Sambil nunggu tengah malam, bakar singkong buat temen ngopi. Singkong? Ya udah tuh, Wan, yuk nyari singkong. Sekalian lah kita ngintip ke rumah si Darsi. Ayo, Kang, ajak Marwan. Marwan dan Murad pun langsung pergi ngambil singkong di rumah Murad yang memang ditanam begitu banyak di halaman belakang. Setelah mencabut 2 pohon, Marwan dan Murad pun bergegas mengambil jalan memutar menuju ke rumah Darsi. Nah, waktu itu sekitar jam 10 lebih sampai di dekat rumah Darsi. Mang, kok sepi, Mang? Mungkin dah pulang dia. Ah, gak mungkin. Yuk, kita deketin aja.
ajak Murad. Marwan pun menurut. Mendekat ketika tiba tepat di samping rumah si Darsi. Murad dan Marwan langsung terdiam kaget karena mereka berdua mendengar suara lenguhan dari dalam rumah. Murad dan Marwan saling pandang, tersenyum penuh arti. Lenguhan dan desakan yang begitu jelas itu berasal dari Darsi. Yakinlah mereka berdua, Darsi dan lelaki asing itu pasti sedang berbuat mesum di dalam rumah Darsi. Singkong mereka letakkan. Marwan dan Murad berjalan mengendap-endap ke arah jendela kamar Darsi. Sambil terbungkuk-bungkuk jalan jongkok. Setibanya di bawah jendela, suara itu begitu jelas di balik jendela kamar tidur Darsi. Darsi sedang menggelepar melenguh kenikmatan. Ditindih sosok laki-laki yang tak lain tak bukan adalah sosok perwujudan dari Gendruwo Tarno. Mendengar suara desahan dan lenguhan Darsi yang terdengar semakin jelas, bahkan sempat teriak memanggil Tarno di sela-sela kenikmatan yang sedang direngkuh Darsi. Marwan dan Murad semakin mengkerutkan kening penasaran. Siapa sebenarnya yang bisa membuat Darsi sampai seperti itu? Lalu dengan isyarat mata, kedua peronda yang berniat mengintip ini pelan-pelan berdiri dengan gerakan tanpa suara, tak mau diketahui oleh Darsi dan lelaki asing di dalam kamar. Kepala menyembul dari bawah. Lalu Murad dan Marwan di antara gordeng jendela yang begitu tipis mengintip ke dalam. Kagetlah mereka di atas ranjang di kamar Darsi. Darsi yang tanpa busana sehelai pun menggelepar-gelepar ditunggangi seorang lelaki dengan tubuh yang begitu kekar. Marwan dan Murad saling pandang sampai menggelengkan kepala, tersenyum mesum mereka berdua. Lalu kembali berbalik mengintip. Saking fokusnya Marwan dan Murad sampai tak berkedip menyaksikan adegan live di depan wajah mereka. Sampai Murad baru sadar tatkala Murad mencium aroma daun pandan yang begitu menyengat dari dalam kamar. Murad yang baru tersadar itu sampai mengendus-enduskan hidung. Bau pandan. Kok baunya nyengek amat, pikir Murad. Bahkan malah Murad, bulu kuduknya mulai berdiri meremang. Ada rasa takut mulai hinggap di hati dan pikiran Murad. Tatkala Murad teringat aroma pandan seperti itu biasanya pertanda munculnya Gendruwo tak jauh dari mereka. Sedangkan Marwan masih fokus sampai berdecak lidah menatap aksi persetubuhan di dalam kamar. Wan, kamu nyium bau pandan gak, Wan? Bau pandan dari mana tuh, Kang? Gak ada bau apa-apa. Udah jangan ganggu. Lagi asik nih, Kang, ucap Marwan.
Kamu mah. Lalu Murad pun mengalihkan kembali pandangan ke dalam kamar. Masih dalam posisi yang sama, Darsi masih ditunggangi oleh lelaki kekar itu. Lagi fokus mereka berdua mengintip, sesekali Murad mengusap tengkuk. Tiba-tiba, lelaki kekar yang sedang menggauli Darsi berhenti, terdiam dalam posisi masih menunggangi Darsi. Murad dan Marwan gemetar, takut diketahui aksi mereka. Dan betul saja, Marwan dan Murad ketika merapatkan tubuh, menatap ke dalam sambil menahan napas takut ketahuan, lelaki kekar yang menunggangi Darsi pelan-pelan menggerakkan kepala menoleh ke arah jendela. Ketika kepala lelaki kekar itu menoleh, Marwan dan Murad langsung teriak ketakutan ketika wajah lelaki kekar itu berubah pelan-pelan. Bulu-bulu mulai tumbuh di sekujur tubuh. Tubuh lelaki yang mulus putih kekar itu berubah menjadi tubuh berbulu layaknya seekor monyet. Sedangkan sosok lelaki yang sudah berubah wujud itu menatap nyalang ke arah Murad dan Marwan di balik jendela. Matanya melotot begitu tajam, menggeram, membuat Murad dan Marwan ketakutan. Lantas tak pikir panjang, Murad dan Marwan langsung berlari menjauh dari rumah Darsi sambil menenteng 2 batang singkong. Lari ketakutan mendengar suara geraman genderuwo dari dalam kamar tidur Darsi. Lantas setibanya mereka di pos ronda, Otong dan kawan-kawannya pun heran melihat Murad dan Marwan mukanya pucat, napas ngos-ngosan tersengal-sengal, jatuh terduduk di pos ronda. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Benarkah genderuwo itu adalah perwujudan dari sosok almarhum Tarno? Atau hanya tipu daya bangsa jin saja? Kita saksikan di video selanjutnya.